Asisten Kepala Dinas serta yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar Bangkar yang hari ini ya ada juga yang hadir karena mungkin akan sakit. Ini rapat ini belum seberapa, bersama ngurus ini belum seberapa, karena hubungan eksekutif dengan legislatif bagus dan buktinya nyata di masyarakat. Kalau zaman dulu ini sampai malam. Masih ingat yang Mas Kamil itu zamannya almarhum Pak Samsul Buratna itu sampai malam. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekwan, mana Pak Sekwan bersama jajarannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dengarkan masih sehat dan bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat buat diri kita, lembaga kita, dan masyarakat Banyuwangi itu yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, perlu saya laporkan kepada Pak Sekda, pembahasan kemarin walaupun Pak Sekda izin karena memang tidak bisa ditinggalkan beserta beberapa kepala dinas yang diajak, tapi pembahasan kemarin itu sangat bagus sekali. Bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari fraksi sesuai dengan kesepakatan. Hari ini waktunya teman-teman yang tanya kemarin itu merespon jawaban dari teman-teman eksekutif. Jadi kemarin gambarannya juga memuaskan, tetapi yang belum puas nanti ini kan malam Jumat ini. Udah malam Jumat hari ini. Lewat. Monggo pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas atau mungkin ada masukan dari teman-teman fraksi yang tanya awal itu dari PDI Perjuangan, lewis sesuai jawaban kemarin, dan saya ditanggapi sudah. Ya ditanggapi tapi sudah cukup jelas. Kalau tidak jelas jawabannya itu bisa dikejar. Yang jelas kita masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Sekda, saya ke Pak Bapeda hari Kamis. Kita nota kesepahaman itu dibangun hari apa? Hari Jumat. Ya, jadi harapan saya nanti Pak Sekda nanti juga menyiapkan belanja langsung pendapatan asli daerah, terus proyeksi untuk pendapatan asli daerah kita ini naik berapa, yang itu nanti kita sepakati hari Kamis dan kita paripurnakan hari Jumat. Jadi harus kas neraca lagi. Monggo saya berikan dulu kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menanggapi pertanyaan jawaban yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan, juga seluruh anggota Banggar yang hadir. Yang kami hormati Pak Sekda,
juga seluruh tim DAPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati Pak Sepan serta seluruh bagian dan staf. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan satu kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rapat anggar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, terima kasih pimpinan yang telah memberikan waktu pada kami fraksi PDI Perjuangan. Pertama, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kerja dari tim DAPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Aplaus buat tim DAPD. Pemaparan yang sudah disampaikan kepada kami tentunya ini menjadi catatan kita bersama, dan supaya apa yang sudah direncanakan di tahun 2025 betul-betul bisa terrealisasi tepat pada waktunya. Untuk selanjutnya, karena berkaitan dengan banggar ini, kami juga ada di Komisi 4 tentunya menyoroti ada masukan terhadap seluruh kegiatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Masukan Pak Sekda juga seluruh tim DAPD yang berkaitan dengan infrastruktur di semua OPD. Kami menginginkan ada plotting wilayah yang tepat dan tepat waktu di dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang kami maksud adalah ketika sudah mendekati bulan-bulan musim penghujan seperti ini, mohon maaf, di bulan 10, mestinya target kita di program ini sudah hampir mendekati 100%. Karena apa? Pada wilayah kami, Bapak, di wilayah selatan, bukannya kami minta ingin didahulukan, akan tetapi ketika melihat kondisi geografis dan struktur tanah di wilayah kami, kalau musim kemarau dekat, bergerak lempeng lah di wilayah selatan itu. Kalau musim penghujan ini ngemut banyu. Jadi kalau kemudian sampai musim penghujan ini program induk belum selesai, nah kami khawatir kualitas dari pembangunan itu kurang bagus. Kiranya itu saran masukan dan mungkin sedikit menambah langsung dari fraksi PDI Perjuangan, biar apa yang kami sampaikan ini nanti langsung ada kesepahaman di antara kami. Terima kasih pimpinan. Langsung Pak Rohan kami persilakan untuk menyambut. Yang saya hormati pimpinan Ketua ini, yang saya hormati Pak Sekda, PLT, dan teman-teman anggota, dan yang saya hormati teman-teman DAPD yang lain. Yang pertama, saya langsung saja Pak ke masalah PAD. Yang pertama itu saya belum jelas paham betul tentang galian C yang kemarin disampaikan. Itu ada tambang yang legal dan ilegal, ada 60 kalau tidak salah disampaikan oleh Pak. Kemudian yang disampaikan Pak Enggak, itu ada ST kalau nggak salah lupa saya kemarin itu, bahwa tambang legal dan ilegal itu bisa dikenakan semacam restitusi dan sebagainya. Ini butuh penjelasan kembali Pak, yang masalah yang ilegal kaitannya dengan
SD. Sebab saya juga butuh penjelasan tentang perizinan, mekanisme perizinan itu. Sebelum di provinsi itu yang jelas kan ada izin lingkungan dan sebagainya, maka pemangku wilayah kepala desa ini kan nggak mungkin kalau tidak tahu. Di kawasan Siwanjur itu, kawasannya Pak Komandan Tito itu banyak lahan-lahan produktif. Kita memahami bersama bahwa izin itu memang di provinsi, tetapi kita kan tidak boleh tutup mata dan kemudian tidak melakukan apapun terhadap kerusakan lingkungan. Dan kami di Komisi 2 juga belum selesai Pak membahas terkait LP2B. Padahal ini ada kaitannya erat sekali dengan lahan pertanian berkelanjutan. Kalau kita selaku pemangku wilayah ini tidak melakukan action apapun, maka kondisi di lapangannya ada, lahan-lahan produktif pertanian ini juga lama-lama juga habis karena ada penambangan ilegal semacam ini. Maka ini butuh, sekali lagi butuh rumusan untuk bagaimana menyelesaikan tambang-tambang ilegal. Yang kedua, kaitannya dengan PAD lagi, saya kepingin Pak, nanti di Dekton lah salah satunya. Karena saya lihat tidak ada yang bisa malam ini penghasil lahan baru. Makanya saya sepakat dengan Pak Rudi itu ada ada bikin kemasan itu. Ini saya juga mau tanya ini sama Pak Cahyanto yang kaitannya dengan PT BPS ini. Apakah ada efek nanti Pak itu dengan pembuatan PT lagi lah? Karena kita kondisinya tidak bagus lah, apa ada dampaknya atau tidak. Kemudian saya kepingin juga pajak hiburan. Saya belum sempat membaca soalnya pajak hiburan itu berapa sih? Kemudian yang dikenakan apa saja itu yang contohnya di tempat-tempat hiburan, di karaoke dan sebagainya. Karena yang saya tahu itu di situ izinnya kayaknya restoran, kemudian difasilitasi dengan tempat-tempat karaoke itu yang kena pajaknya atau distribusinya itu apa? Harus pertanyaan makanannya. Kemudian di situ juga saya ingin tahu minuman-minuman beralkohol itu berapa masukannya di situ. Sebanding kalau tidak, saya ingin hitung lah. Jangan-jangan nanti targetnya itu target 1 tahun diselesaikan 1 bulan selesai. Saya butuh penjelasan itu Pak. Kemudian yang ketiga di pengairan, itu kan banyak belanja langsung lah. Saya kepingin di situ dulu saya ingat itu ada kerja sepanjang sungai Pak. Saya lupa adanya tanggung jawab itu. Sepanjang sepanjang sungai, termasuk yang di perkebunan, di perhutani, kemudian di kawasan-kawasan pedesaan, di perkebunan lah untuk sepanjang sungai. Itu banyak tanaman kopi yang informasi masuk kepada kami itu di situ juga ada cukai itu masuk kemana? Ini saya mau penjelasannya dari dinas pengairan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk PBS kemarin sudah diterangkan dengan matang, tetapi yang saya masukkan bikin PT itu di luar itu Mas Ron. Kalau kita masih usaha penyeberangan itu insya Allah sudah tertutup ya, karena itu belum tidak bisa diselesaikan secara hukum. Kita sulit untuk mempertanggungjawabkan dan biar jelas nanti ditambahkan oleh Pak Cahyanto. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini tanggapan yang kemarin yang mungkin pertanyaan dari fraksi itu belum lengkap, dari jawaban dari belum lengkap, dengan tanyakan lagi ya.
Jadi kalau untuk pertanyaan punya Pak Mas Rohan itu nanti dijawabnya hari Kamis. Ya, hari Kamis, saya kira masih tutup Mas Rohan ya, hari Kamis. Kalau hari ini sebenarnya begini, saya kemarin izin sama teman-teman. Hari ini saya menyiapkan ulang tahun Partai Golkar. Akhirnya yang besok ini udah ulang tahunnya, gitu kan. Akhirnya rapat saya tunda padahal hari Minggu ini sudah melaksanakannya. Karena pimpinanku ada kegiatan di Surabaya tidak bisa. Nah, kemarin Pak Mati sanggup, tapi saya kan sangat paham dengan Pak Mati. Ya udah sanggup, kan gitu kan. Nggak tahunya tadi sakit. Ini mereka akhirnya saya tunda kepada permintaan dari pusat banyak ulang tahun itu. Akhirnya nggak ada yang mewakili. Jadi seperti itu ya, Mas Rohan ya. Jadi pertanyaan yang belum jelas itu tadi dijawab hari Kamis saya kira ada, karena kita sepakat nanti setelah Jumat sebelum Jumat kita hari ini sampai Jumat rapatnya. Ya, saya minta kesadarannya karena memang saya menyiapkan tanggal ulang tahun Partai Golkar tanggal 20. Kita ini belum menyiapkan apa-apa. Lanjut untuk fraksi PKB, monggo menanggapi yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan lembaga, keluarga PD dan semuanya yang hadir di ruangan ini. Sebelum saya menyampaikan tanggapan pimpinan, izinkan saya untuk memberikan pantun balasan. Sebentar. Monggo ini. Sebelum pantun balasan, ini ada Yanto. Ini kan ada budaya baru bagus. Jadi harapan Mas Rohan, harapan PDI Perjuangan tadi, yang diimbu itu pembangunannya cepat diselesaikan yang tahun 2024. Kan itu. Kan gitu kan yang dulu. Ya, perubahan kita masih latih himbauannya di sana karena memang tanahnya sana itu letak tuduhan jadi sama itu mau kok bengkak kan udun bengkak dari Mas Patam mau apa hari ini lembek. Jadi kalau panas bengkak ya nggak bisa ngomongin mau aku jadi bengkak ya bu ya itu pecah-pecah. Jadi harapan kita itu cepat diselesaikan. Dan Indo itu udah berapa? Sama kok kantornya? Kemarin berapa kantornya? 2 ya? 2. Karena memang seimbang kalau 2 ya. Saya tambahin Pak, tulisannya ada 3. Arena agar dipandang wangi. Ulangi lagi. Arena agar dipandang wangi. Tempatnya gede, tangganya naik. Bersama Banggar DPRD Banyuwangi, bersama TAPD untuk Banyuwangi lebih baik. Yang kedua, ya, pelas dan pestahan berhari-hari. Belinya dikabar ditambah bagian. WPJS dirapatkan berhari-hari demi rakyat hebat Banyuwangi. Satu terakhir, makan papeda beraroma wangi, makan bagia bareng kuil lumpur, bergandengan tangan bareng Sikda Banyuwangi, makin bahagia bareng Kanda Tumpah. Kurang nyambung terakhir. Terus, terima kasih. Dengan hormati, saya ingin menanggapi berkaitan dengan secara makro terkait dengan belanja modal dan belanja pegawai. Kalau tanggapan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama kepada Dinas Kesehatan berkaitan dengan skema kapitasi yang kemarin menyampaikan bahwa 1 dokter rasionya
berbanding dengan 5.000 peserta. Dan ada satu dokter yang ternyata pesertanya melebihi dari 5.000 dan tidak di-cover bahasanya kemarin, tidak dibayarkan, begitu. Padahal kalau 15.000 misalnya peserta yang 15.000 ya semuanya dibayar 15.000 kapitasinya, kan gitu. Izin klarifikasi. Ya. Pimpinan. Kemarin saya dengarnya begitu. Jadi kalau 1 banding 5.000, Ya. maka kapitasi per orang itu bisa sampai 9.000. Tapi kalau 1 banding 15.000 itu 5.800. Kalau 1 banding 10.000 bisa 7.500. Nah, seperti ini antara lain skim perhitungan dari BPJS dengan perhitungan juga. Berarti semakin besar pesertanya, dokternya sedikit tidak sesuai dengan aturan, itu semakin kecil nilai kapitasinya. Secara umum seperti itu. Ada beberapa dari yang lain terkait sarana prasarana, terkait tenaga kesehatan yang lain juga. Oke. Ya, kalau dijelaskan begitu is oke. Cuma kemarin saya dengarnya yang sisanya itu tidak dibayarkan, hanya 5.000. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan urusan pendidikan. Pendidikan kemarin saya mendengar jawabannya secara normatif saja. Karena yang di cover itu tentu ya sebagian juga dari oke-nya teman-teman. Kami sesungguhnya ingin meminta dalam forum ini, karena forum Banggar ini adalah forum di mana kita sama-sama untuk berpikir, kemudian mengalokasikan, kemudian mengawal sampai distribusi, dan tujuan utamanya bagaimana ada stabilisasi. Yang tentu dalam konteks anggaran 20% yang tadi sudah, yang kemarin dijelaskan lebih dari 20% dari APBD dalam pendidikan. Saya ingin dalam kesempatan ini ada kesepakatan yang kemudian setiap rekomendasi itu diputuskan dan kita tahu. Karena selama ini kalau kita bertanya jawab, kemudian kita bertanya sana menjawab, dan setelah itu tidak ada rekomendasi per item, maka sesungguhnya fungsi budgeting kita ya tidak maksimal kita mainkan. Maka saya ingin misalnya salah satu contoh saya menawarkan dalam forum ini 10% dari dana alokasi pendidikan bisa dikelola, bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah swasta di luar Diknas. Itu satu. Yang kedua, karena kita melihat dari proyeksi belanja modal itu turunnya drastis. Padahal kita tahu namanya belanja modal ini dampaknya, efeknya tentu bermanfaat bagi masyarakat kita. Kalau kemudian belanja modalnya lebih sedikit, tentu efeknya kurang. Karena kita membaca belanja modal yang 2024 ada 565 miliar, turun drastis menjadi 99 miliar proyeksi di tahun 2025. Padahal dalam amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, minimal untuk proyeksi infrastruktur itu minimal di angka 40%. Minimal di angka 40%. Sementara untuk belanja pegawai dan belanja rutin operasi itu diproyeksikan di angka 60% lebih. Padahal dalam konteks ini belanja pegawai itu maksimal di angka 30%. Belum lagi kita ingin tahu akres dari tahun proyeksi tahun 2022 seperti apa. Tidak boleh kemudian dalam ketentuan melebihi dari 2,5% akres belanja pegawai kita. Kemarin tidak ada yang menyinggung itu, kita ingin memperjelas terkait dengan akres di proyeksi tahun 2025. Termasuk berkaitan dengan PBS. PBS ini menjadi momok, menjadi hantu yang kemudian menghantui kita untuk melangkah lebih maju terkait dengan bagaimana ada strategi diversifikasi terkait dengan peningkatan PAD kita. Tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa jangan sampai kemudian PBS ini menghambat untuk laju perkembangan kita melangkah lebih jauh. Kalau kemudian untuk membuat PT baru dalam proyeksi peningkatan PAD saya sepakat. Kalau ternyata proyeksi di tahun 2015 kemarin ada
perda yang sudah kita sahkan, kenapa tidak itu saja dimaksimalkan? Perda BPR syariah. Ini kan kemarin disampaikan karena takut ini itu persoalan dengan hukum dan seterusnya berkaitan dengan BPS. Maka kita menginginkan bagaimana urusan BPS ini clear and clear. Tidak kemudian menjadi hantu yang menakuti pemerintah daerah untuk melangkah lebih maju. Caranya bagaimana? Kalau kemarin disampaikan Pak Cahyanto dengan menjual aset, dengan menjual bangkai kapal Sri Tanjung yang pembeliannya di tahun 2013 ya Pak Cahyanto? 2013. Ya, pemberiannya 2006 itu kemarin menyampaikan di angka 14 miliar dua kapal. Dari 14 miliar kemudian sudah PIP-nya kembali, tapi ternyata tangguhnya lebih besar, ada 13 miliar. Kemudian nilai penyusutan karena lengkang, karena pengelola yang tidak maksimal sehingga susutnya drastis. Dari 14 miliar penjualannya hanya di angka awalnya 700 juta, yang pertama, yang kedua 600 juta, berarti 1,3 miliar. Nah, penyusutan ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian pemerintah daerah kemarin sudah berdasarkan hasil konsultasi, berdasarkan konsultan, sudah tidak ada masalah menjual aset yang sudah aset yang tersisa, dan dari penyusutan aset itu siapa yang bertanggung jawab? Termasuk tidak adanya RUPS, apakah DPR bisa melakukan pemanggilan? Ya harusnya bisa untuk memberikan penekanan sejauh mana pertanggungjawaban dari direksi yang sebelumnya, sehingga tidak ada kemudian untuk melangkah menciptakan usaha-usaha baru baik melalui PT maupun yang lain. Ini tidak dihadiri dengan persoalan BPS. Maka tuntutan saya, keinginan saya bagaimana BPS ini dituntaskan, dan nanti harus ada rekomendasi, karena maksimal DPR ini yang merekomendasi, tidak dalam konteks eksekusi. Yang selanjutnya terkait dengan UHT. Saya minta ada target dari pemerintah daerah, dari eksekutif, kira-kira UHT ini kapan? Karena kita dengan pelayanan SPM itu sudah cukup bagus, cuman masih menyisikan persoalan-persoalan. Salah satu contoh, minimnya waktu yang diberikan hanya 3 hari. 3 hari. Sekarang berapa? Udah di rumah? Berapa? 5 hari, Sabtu Minggu kan enggak. Berarti 5 hari sekarang. Sabtu Minggu enggak gitu. Oke, berarti sudah cukup lah. Cuman tidak hanya cukup itu menurut saya, sebenarnya menjadi solusi terakhir. Tapi bagaimana kita memberikan pelayanan, karena pelayanan publik itu bagian dari indikator kemajuan daerah, maka setidaknya UHC itu kita targetkan di tahun berapa. Karena nanti itu juga akan kembali, kita keluarkan 172 miliar, nanti juga kembali menjadi PAD kita, pelayanan pendapatan yang sah. Dan itu setiap tahun terus begitu. Tidak kemudian keluar selesai, tidak. Yang selanjutnya harus ada target. Terus berkaitan dengan PPG. Iya, Pak. PPG ya, saya kemarin waktu mimpin badan itu tahun lalu memang, dan juga berkaitan dengan pimpinan yang lain, PPG yang sejak tahun 2015 itu kan tidak tercover. Nah, tahun ini alhamdulillah tercover, dan harus ada target penuntasannya sampai kapan, karena selesai PPG itu pemerintah daerah akan terbantu, karena semua biaya pendidikan termasuk biaya kesejahteraannya akan dibantu pada pusat. Maka ke depan saya ingin ada target yang serius dari pihak pendidikan, berapa kuota yang harus diselesaikan di tahun 2026. Saya rasa itu, dan selanjutnya mungkin ditambah dengan Bapak Fraksi. Terima kasih.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar, Bapak Sikda, serta Bapak Ibu yang hadir dalam acara pembahasan KUHP pada pagi hari ini. Kami dari fraksi PKB tidak akan melenceng jauh dari tematik yang ada di pembahasan ini, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berarti ada dua kata kuncinya di situ. Yang pertama adalah inklusif, yaitu pertama pemberdayaan masyarakat, mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi kalau soal pemberdayaan masyarakat ini saya rasa sudah cukup, karena mulai dari Muslim Bankes sampai Muslim Bankap sudah terfasilitasi dengan baik. Yang kedua adalah akses terhadap sumber daya. Hari ini dan sudah lama ditemukan bahwa manusia itu adalah aset, human capital. Saya kemarin belum mendengar dari Dinas Pendidikan bahwa bagaimana aset ini bisa berkembang dengan ke depan dan memiliki daya saing. Yang kedua, selain indeks IPM, ada lagi turunannya, yaitu adalah indeks pembangunan pemuda. Bagaimana pemuda hari ini? Bagaimana pemuda ikut serta dalam pembangunan daerah? Ini masih belum ada. Serta pengurangan ketimpangan. Pengurangan ketimpangan itu hanya bisa dilakukan, atau salah satu faktor utamanya adalah UMKM. Kenapa UMKM? UMKM ketika COVID kemarin yang mendongkrak perekonomian itu adalah UMKM. Nah, di Banyuwangi sudah ada UMKM naik kelas. Cuman di sini kami tidak mengetahui indikator-indikator itu. Dari kelas berapa naik ke kelas berapa, itu kami tidak tahu. Makanya perlu ada indikator ketika UMKM pertama yang sudah dibina oleh Kabupaten Banyuwangi kelas 1, apakah ini naik menjadi kelas 2? Dari mana standar kenaikannya? Apa melalui bankable-nya, akuntabilitasnya, atau melalui apanya? Atau melalui pola pemasarannya? Kami belum melihat di situ. Nah, yang kedua, ini ada kata-kata keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentang pengelolaan sumber daya alam. Kami melihat di Bojonegoro yang kemarin Pak Yayan bilang bahwa Bojonegoro memiliki minyak dan gas, sehingga Bojonegoro bisa mendapatkan PAD yang cukup luar biasa. Bagaimana dengan Banyuwangi yang memiliki emas? Apakah tidak bisa seperti Bojonegoro? Yang unsur keberlanjutan kedua adalah inovasi hijau. Inovasi hijau ini berhubungan dengan go-organik. Di Dinas Pertanian kami belum melihat bahwa semangat untuk substitusi atau pengganti dari pupuk yang hari ini sulit. Bagaimana meningkatkan kesadaran para petani untuk menggunakan pupuk-pupuk organik? Bagaimana petani-petani untuk mengurangi penggunaan pupuk pestisida? Kami melihat kemarin 2019 kalau nggak salah, Ibu Bupati meresmikan peluncuran ekspor perdana dari Kabupaten Banyuwangi soal pengurangan pestisida yang ada di Malaysia, di Pandawa Agri. Mungkin ada yang ikut waktu itu. Jadi apa ya? Pak Billy. Di situ tidak ada efek untuk Kabupaten Banyuwangi, sedangkan produksinya ada di Kabupaten Banyuwangi. Itu tidak ada efek. Kami maksud adalah mari bersama-sama memberikan pengertian, memberikan pendidikan kepada petani untuk mengurangi itu, karena pimpinan kemarin mengatakan bahwa soal pupuk itu soal di pusat. Kita tidak bisa intervensi terlalu berlebihan. Maka dari itu kita harus berpikir, kita harus mempunyai inovasi dan kreativitas. Bagaimana mengurangi itu sehingga menjadi solusi para petani Kabupaten Banyuwangi dan meningkatkan produksi
dari pertanian Kabupaten Banyuwangi. Ekonomi sirkular. Di dalam ekonomi sirkular ini, Bu Yani mungkin ini ya, karena ini soal reuse, reduce, dan recycle. Bagaimana pengelolaan limbah sampah hari ini bisa dipergunakan kembali, bisa dikurangi, dan bisa dimanfaatkan. Mungkin Bu Yani membutuhkan alat apa sehingga sampah-sampah ini bisa dipergunakan kembali. Kemarin ada RZF, pemisah organik dan anorganik, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti dari boiler pemanas. Itu mungkin perlu didorong pimpinan, karena kita sudah mendapatkan penghargaan itu, kita tidak bisa membuang sampah itu. Sampah itu akhirnya ditenggelamkan. Tapi ketika sampah itu diproduksi dengan baik, mungkin bisa menambah PAD juga. Peluang-peluang di situ harus kita manfaatkan betul. Dan ancaman itu, ancaman sampah hari ini bisa menjadi peluang usaha, bisa menjadi penambahan PAD. Dengan dimasuki oleh teknologi, maka ada istilahnya sampah itu adalah emas hitam. Banyak B3, untuk limbah B3 itu menjadi hal yang menarik hari ini, karena itu menjadi profit oriented sekali gitu. Untuk aset-aset daerah, penambahan PAD Pak Cahyanto perlu dilakukan kemitraan multi-stakeholder, Pak. Multi-stakeholder ini melibatkan swasta, melibatkan organisasi. Hari ini HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sering diundang menjadi sinergitas yang baik. Kadin juga seperti itu. Tapi saya yang ada di dalamnya belum pernah kami diajak berbicara, belum pernah kami diajak diskusi soal kekayaan aset daerah ini. Mungkin dari HIPMI bisa pengelolaan itu, atau bisa sharing dengan HIPMI dan Kadin bagaimana pengelolaan ini supaya efektif dan efisien, supaya dan produktif. Nah, dan yang terakhir pimpinan, kami berharap ini tidak menjadi bahan pertimbangan, nanti kami koordinasikan. Kami ingin segera disimpulkan dan menjadi action yang nyata, bahwa soal-soal tadi itu antara lain tentang reduce, recycle, dan reuse, serta aset kekayaan daerah tadi itu harus dikomunikasikan dengan kemitraan swasta. Ini segera diberi tanggapan, dan hari ini berpikirnya adalah bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ini mengenai semua lapisan, tidak hanya sekedar angka-angka ekonomi saja. Begitu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi fraksi PKB menganggap ada beberapa keterangan dari teman-teman itu yang kurang. Ya. Dari teman-teman yang kurang, salah satu kelompok tentang sampah. Jadi peluang-peluang sampah sekarang kan begini ya, itu barang apa namanya, sampah itu jangan melihat sampahnya, tetapi melihat peluangnya, dan bisa dimanfaatkan buat ini ya gitu kan. Jadi ya kan teman-teman PKB ini ojo delok, kita merubah paradigma berpikir. Ojo delok sampah itu barang ya sampah, bagaimana yang bisa menjadi barang yang ada nilai jualnya. Contohnya dibikin makbuk dan macam-macam, ini kan perlu dikerjasamakan. Apa mana ono himpunan pengusaha muda diajak ya, ini kan ada, saya kira udah bagus ini ya. Ada jawaban, ada masukan, dan itu kan. Nah, kira-kira solusi-solusi ini nanti
perlu ditindaklanjuti dan dieksekusi. Yang terpenting kan itu. Ya. Jadi kalau kita terus terang aja, saya juga bosan juga kalau rapat-rapat seperti ini terus tidak tereksekusi. Ya. Ini kan juga bosan juga. Gitu. Bosan mungkin ya. Selanjutnya kenapa saham Bojonegoro Agama di sana ada, ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Kalau hari ini menutup ya hari Kamis yang belum jelas-jelas kemarin. Contohnya ini nyambung ya, jadi punya PKB ini nyambung, ada kekurangan kuasa. Tapi ini Pak Bipam masalah drama ada. Nah, itu sampah yang barang kotor, tetapi berkeluar untuk dimanfaatkan untuk hasilan. Sehingga ini sing air kemasan ini barang ketok. Kalau ini dikaji dan secepatnya. Terus target mengingat ini, target UHC dia. Kita ranking berapa UHC itu? Banyuwangi 36. Nah, jadi begini, itu ditargetkan. Kemarin kan targetnya paling enggak tahun 2025 sudah jalan. Dan itu kan, waktu rapat kemarin itu, yang Indo sama PAK yang Pak ini kan Pak Basir. Dan Pak Basir ngayal dengan saya. Ya, karena ini juga menyangkut fungsi pelayanan. Universal Health Coverage itu tanggung jawab kita, fakir miskin dan anak terlantar itu. Nah ini kalau tahun 2025 ini tidak bisa dilakukan, Pak Mir, ya paling enggak tahun 2026 kan itu kan. Itu tapi sampean lakoni itu kita kemana tahun 2027, kita kok kemana tahun 2028. Enggak luput kalau gini. Ya karena ini menyangkut satu pembayaran, bukan karena ribetnya pembayaran itu kan, ini menyangkut pelayanan dasar gitu. Pelayanan dasar toh nanti juga ada timbal baliknya kata Pak Marus, ya Pak Marus Bupati. Ya, itu jadi catatan penting Pak, untuk tahun untuk nanti di PAK 2025 kita komus itu mau melakukan ya itu kan. Harapan kita ini lebih baik ya. Teman-teman ini sudah bagus komunikasi dan apa yang disampaikan sudah bagus. Tetapi nanti bagaimana mengeksekusinya. Banyak orang pinter. Kalau kita boleh jujur ya, Pak Jokowi itu diakui dunia karena berani mengambil keputusannya itu yang mahal, mengeksekusinya. Sekarang siapa yang berani mengambil saham Freeport? Saya tanya Pak Jokowi, karena risikonya tinggi itu Bapak Ibu sekalian. Kayaknya lawan kita ini Amerika, tetapi maksud kita ini dia kini eksekusinya cepat dan Pak APBD itu 2024 nomor 10 dikerjakan dan dikerjakan. Jadi kita tidak hanya sudah duduk 20 November 2023 pelaksanaan 2024 ini segitu aja sebelum. Jadi kan juga memprihatinkan perputaran uang itu juga dalam rangka menjaga inflasi, menjaga disparitas, kesempatan orang kerja. Selanjutnya fraksi Golkar, Demokrat kemarin sampai sudah tahu ya jawabannya. Tapi ada satu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPRD beserta teman-teman anggota Bangga. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya dan teman-teman Sekwan. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang kami sampaikan kemarin sudah tercatat oleh anggota fraksi saya yang juga ikut di Bangga. Ada mungkin dari Dinas UMKM, dari Disperindakom, mungkin pertanyaan tentang UMKM yang belum terjawab, dan itu ditanyakan lagi ini tadi oleh Mas Afi dari fraksi PKB. Mungkin itu saja pimpinan dari semua pertanyaan saya sudah tercatat oleh
anggota fraksi saya, dan mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Riki. Terima kasih pimpinan. Monggo, nanti dijawabnya hari Kamis. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak Bumi, Mbak Eni. Ya, terima kasih Bu Ketua Fraksi saya dan juga pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja terkait apa yang kemarin sudah dipaparkan oleh eksekutif. Yang pertama saya menanggapi terkait dengan RSUD pelayanan kemo. Saya terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Wadir terkait dengan progres kemo, karena saya yakin kalau terkait alat mungkin disiapkan, yang belum disiapkan memang SDM-nya terkait dengan dokter. Alhamdulillah Desember selesai yang sekolah ke dokter spesialis paru itu sudah lulus. Mudah-mudahan tahun depan kami segera mendesak agar segera direalisasikan untuk fasilitas layanan kemoterapi, karena penyakit yang satu ini belum memang jauh dari kita, sekarang dekat, bukan hanya menyerang orang tua tapi orang-orang muda juga, karena memang gaya hidup yang sekarang yang sudah berbeda dari dulu. Yang kedua, terkait dengan fasilitas pelayanan juga penting juga, yaitu cuci darah yang ada di RSUD Blambangan. Saya mendengar kemarin mendengar bahwa kami mengusulkan di luar forum ini penambahan fasilitas ruangan maupun bed tambahan, karena beberapa kasus yang kita temui bahwa KTP Banyuwangi itu ketika berobat mengenai cuci darah kadang-kadang dilemparnya di Aluda karena alasan penuh. Nah, itu perlu difasilitasi untuk penambahan ruangan atau bed. Namun pimpinan, ini yang terjadi masalah. Saya juga mendengar bahwa tidak bisa menambah bed atau ruangan. Pak Sekda mau dibantu juga komunikasi dengan BPJS, karena BPJS yang tidak mau untuk menambah. Saya kurang paham alasannya kenapa. Tapi kemarin diskusi dengan Pak Wadir, mungkin nanti dari RSUD Blambangan kalau ada yang mewakili, itu alasannya BPJS kesehatan yang tidak memperbolehkan. Nah, itu mau dibantu komunikasi, mungkin dari jembatan Pak Sekda bisa komunikasi dengan BPJS. Nah, untuk layanan kesehatan kok barang yang mudah kok dipersulitkan itu. Prinsipnya kan gitu ya pimpinan. Yang mudah jangan dipersulit, yang sulit jangan dipermudah. Yang berikutnya yang sulit bisa dipermudah ya, tapi sesuai aturan kan gitu ya. Terkait dengan dispora, mudah-mudahan hadir. Apa hadir? Oh ya, makasih. Ada beberapa mungkin masukan-masukan, peluang-peluang juga untuk dalam rangka yang pertama peningkatan PAD di dispora ini. Dan juga saya mau menanyakan terkait dengan regulasi kaitannya dengan aset. Saya tanyakan kepada Pak Jayanto, belum bisa menjawab, langsung kabari dispora karena yang punya kewenangan dispora terkait dengan aset, misalkan GOR itu. Misalkan ini GOR ini kita pihak ketiga kan, dalam arti disewakan oleh pihak ketiga, apakah boleh? Karena ternyata banyak teman-teman investor dari Jakarta untuk melirik pangsa-pangsa di bidang ekonomi kreatif yang nanti juga nyambungnya dengan olahraga. Karena di Jakarta juga sudah banyak ekonomi kreatif juga di bidang olahraga. Nah, itu harus diperbolehkan sewa jangka panjang, misalkan 2 tahun. Ketika nanti 2 tahun itu sewa oleh pihak ketiga, apapun yang memakai GOR termasuk dinas, termasuk kita,
dan juga bayangan ke pihak ketiga gitu. Nah itu secara regulasi apakah diperbolehkan? Kalau memang diperbolehkan, itu menurut kami itu merupakan peluang untuk menambah PAD, karena mohon maaf sekarang kalau kita mengandalkan harian sewa harian berapa sih yang nyewa di GOR ya, juga karena kita ada ketimuran di mana kadang-kadang sing nyewa mitra dewa kita gratis kan gitu kan ya, selama ini kan gitu Pak ya, saat kita mengamini lah itu karena kalau ada ketimuran ini pimpinan kan gitu ya. Coba kalau di pihak ketiga Pemkab langsung lempar ke pihak ketiga sekarang yang mengelola pihak ketiga, silakan hubungan dengan pihak ketiga. Itu juga merupakan peluang sebenarnya. Kalau memang itu sekarang regulasi bisa, nanti mungkin secara teknis kita bisa diskusi aja di forum yang lain, tidak di sini. Yang tapi juga mohon juga sebelum di pihak ketiga kan pimpinan Pak Sekda, yo diperbaiki loh malu fasilitasnya. Maksud kita menyewakan ala kadarnya, yo nggak jadi investornya. Minimal Pak, tidak hanya karena saya membawa basket bukan itu, tapi yang lain minimal fasilitasnya wis ada nasional gitu. Terkait juga yang apa yang saya sampaikan di APBD perubahan 2024 kemarin, yaitu juga disegerakan. Ringnya sudah dibeli, guru dipasang kan enak. Ringnya sudah dibeli, guru dipasang. Kemarin tak cek Pak, cek mangkrak ternyata. Yang mohon di apa namanya, segera direalisasikan. Terakhir terkait dengan Spora, Korprov Pak harus juga dipikirkan. Tidak hanya Korprovnya, sekarang juga ada Pra-Korprovnya, itu juga menjadi beban juga. Mohon juga disiapkan dananya, dipisahkan dengan bonus atlet, jangan sampai juga rame seperti beberapa waktu kemarin. Terakhir, menanggapi terkait dengan UHC pimpinan, kami sepakat dengan pimpinan bahwa walaupun belum ada reward, tapi karena ini kaitannya dengan sosial, kalau bisa dimaksimalkan kenapa tidak. Tapi memang secara ruang fiskal kita juga terbatas. Nah, saran dari masukan usulan kami, karena kami tahu di UHC ini ada bisa kita manfaatkan anugerah dari PBI dari pusat. Kalau memang bisa dimaksimalkan sepenuhnya, kan bisa diambil dari APBN itu, PBI dari APBN. Oh gitu. Apanya yang ada tuh? Oh, dari bilang miskinan. Jadi gini. Ya itu, saya katakan dulu ya. Jadi ya saya tidak tahu ternyata indikatornya juga kemiskinan. Saya pikir tidak indikatornya kemiskinan. Kalau bukan kemiskinan kan bisa ambil PBI dari pusat, jadi tidak menggunakan APBD kita. Karena waktu rapat-rapat kemarin pernah disinggung, kita bisa mengambil PBI itu dari pusat, dari APBN. Nah itu, mungkin itu apa namanya yang bisa dimasukkan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan, juga ada tanggapan yang jenengan sampaikan. Karena kemarin apa namanya dari Dispora belum memuaskan untuk teman-teman Demokrat khususnya Mas Egi, yang perlu diambil langkah. Pertama, untuk apa namanya cuci darah. Kalau yang apa satunya tadi? Kaki, kalau sudah kemo kan siap tinggal dokternya masih sekolah. Terus ini mumpung ada Pak Amir ini, Pak Sekda, mohon maaf ini. Jadi kalau ada teman-teman yang dokter yang mau ngambil spesialis, kan izin itu jenengan. Nah itu jangan dipersulit, yang penting berhubungan dengan kebutuhan. Ya, jangan dipersulit, biasanya sama wangi ngomong gitu. Yo, terus terang aja. Saya jawab. Bentar aja nanti ada perlu jawaban. Insya Allah lancar nih Pak. Ya. Jadi ini lancar yang baru diketahui Mas Sekda. Jadi zamannya ini perlu saya ceritakan ke Mas Sekda.
zamannya dokter Rio itu tidak sulit. Ya, karena itu yang terpenting ini kan memang kebutuhan kita gitu. Contoh dinas kesehatan mengajukan untuk spesialis demografi itu 1 orang, ya 2 orang tidak apa-apa, bagian paru-paru masih ada di sini, sedang ada kan gitu kan. Nah, itu kan yang dibutuhkan. Jadi harapan saya kalau ada tambahan dari dinas dari rumah sakit manapun, baik Belambangan ataupun Genteng, ya itu yang memang dokternya masih ada, paru-paru kadang ada 4, 2 itu ya dikasih rekomendasi lah untuk mengambil spesialis demografi itu ya Mas Dinas Kesehatan Mas Guntur.